Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kita bersyukur sepanjang malam kita boleh beristirahat dengan nyenyak. Dan pagi hari ini, Tuhan memberikan hari yang baru. Kita boleh bangun dengan tubuh yang segar dan sehat kembali. Mari saudara, kita mau memulai ibadah persekutuan doa pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mau katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biarlah ini menjadi suatu kerinduan bagi kita semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hati Tuhan, biarlah menjadi kerinduan kita semua untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami boleh datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa pagi via Zoom. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Untuk Saudara Nikolas SPH, untuk hamba-Mu sendiri, untuk tim multimedia, dan juga
untuk internet. Kiranya Tuhan memberkati, semuanya boleh berjalan dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini ikut join di dalam persekutuan doa pagi. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita tenangkan hati kita. Kita mau mendengar renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara Nikolas STH. Kita datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Kita tenangkan hati Tuhan. Supaya roh Allah hadir. Menguasai hati dan pikiran kita. Bersama-sama kita mengatakan, aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tepat di saat terjatuh. Penuhkanlah pesanku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tepat di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tepat di saat terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu.
Kami persilakan Saudara Nikolas untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Baik, terima kasih Bu Ruth. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Kau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk boleh bersekutu bersama. Kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa, kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami boleh menikmati dan kami boleh mengerti perenungan firman Tuhan yang akan sama-sama kami renungkan ini. Dan berkati urapi hamba-Mu agar apa yang keluar dari mulut bibirnya ini benar-benar semata-mata kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya rindu untuk membagikan sebuah perenungan dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai 8, tentang sikap hati di dalam melayani. Roma pasal 12, ayat 4 sampai yang ke-8. Bapak Ibu boleh mempersiapkannya dulu, nanti kita akan membaca beberapa bagian dari firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah kutipan dari Instagram ya Bapak Ibu ya. Ini kutipan dari seorang hamba Tuhan di luar negeri yang namanya Carlos Rodriguez. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dia mengatakan seperti itu. Kalau saya terjemahkan secara bebas ya, terjemahan NES Bapak Ibu, terjemahan saya pribadi, si Carlos Rodriguez itu mengatakan seperti ini. Inilah yang tidak dikatakan oleh Yesus. Rawatlah yang sakit jika itu menghasilkan keuntungan. Sambutlah orang asing jika mereka punya uang. Berilah makan yang lapar karena merekalah yang menghasilkan makananmu. Dan kasihilah sesamamu kalau itu baik untuk perekonomianmu. Jadi jangan lupa perhatikan kata-kata yang di depan ya tadi Bapak Ibu. Inilah yang tidak dikatakan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, kadang di dalam kehidupan kita, tanpa sadar, kita juga pernah melakukan hal-hal ini mungkin gitu ya. Kita melakukan sesuatu apabila hal itu bermanfaat, apabila hal itu menguntungkan bagi kita. Kita menjadi orang yang egois, kita jadi orang yang hidup sesuai dengan kemauan kita sendiri, dan kita melihat dan menilai segala sesuatu itu hanya dengan standar kebenaran kita. Dan tidak bisa dibungkiri bahwa saat ini itu memang kita hidup di dalam dunia yang egosentris, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dalam dunia yang mewajarkan, dunia yang menormalkan ketika kita manusia itu menjadi egois dan mengagungkan atau bahkan menyembah dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dan parahnya bahkan di dalam kehidupan bergereja pun, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, hal ini juga sering terjadi. Pemikiran ini terkadang juga masih dibawa. Tanpa sadar kita merasa bahwa kita bisa melalui segala badai kehidupan kita bisa melalui segala permasalahan atau pergumulan kita, itu karena kehebatan kita, karena kuat dan gagah kita. Atau bahkan ada orang-orang Kristen yang merasa bahwa dirinya itu begitu berharga, sampai-sampai Tuhan itu harus menolong dan melayani. Dan ketika kita melayani Tuhan pun, tak jarang kita juga merasa bahwa pelayanan kita harus diberi hadiah, harus diberi reward oleh Tuhan. Kita begitu merasa perlu dihargai, perlu diingat-ingat oleh orang lain ketika kita membantu orang lain. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita melayani orang lain, apakah ketika kita melayani dengan egois itu bisa disebut dengan melayani, Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca ya Bapak Ibu, dari Roma pasal 12, ayat 4 sampai 8 tadi, mari kita buka dan kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Roma pasal 12, ayat 4 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua, tapi nanti tolong Alkitabnya jangan ditutup dulu. Roma pasal 12 ayat 4 sampai yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Dan siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai yang ke-8 ini, kenapa bagian firman Tuhan ini ditulis kepada jemaat di Roma? Konteksnya pada waktu itu, permasalahan yang tadi saya sebutkan di awal, permasalahan yang terjadi di gereja saat ini, itu sebenarnya juga terjadi di gereja Roma, Bapak Ibu. Di gereja di Roma, ada jemaat-jemaat yang egois. Nah, inilah yang jadi permasalahan di jemaat Roma pada waktu itu. Ada jemaat Roma yang menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Bagaimana kondisi gerejanya waktu itu memang tidak terlalu dijelaskan sama Paulus. Nah, kemungkinan besar di sini Paulus membicarakan tentang karunia rohani. Karena memang telah terjadi hal yang keliru dan salah di dalam diri jemaat Roma. Pada waktu itu mungkin mereka berpikir bahwa bakat atau talenta dan apa yang mereka miliki adalah dari diri mereka sendiri, bukan dari Tuhan. Sehingga ada beberapa jemaat Roma pada waktu itu yang merasa dan menganggap bahwa diri mereka tuh lebih penting daripada orang lain. Dan hal ini bisa kita lihat dari perkataan Paulus dalam ayat yang ketiga, kalau Bapak Ibu baca. Di ayat yang ketiga Paulus mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, berarti dengan kata lain, Paulus mengingatkan kita untuk melihat semua yang kita miliki itu dengan satu sikap yang tepat, dengan benar. Bagaimana kita mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita tuh dengan sikap hati yang benar. Nah, kalau saya baca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Bapak Ibu, ayat ketiga tadi dikatakan demikian. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaknya kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih seharusnya kita memiliki sikap hati yang benar di dalam melayani Tuhan. Sikap hati yang benar itu seperti apa? Nah, kalau dari firman Tuhan yang kita baca, yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa sikap hati yang benar dalam melayani Tuhan itu adalah melayani dengan kerendahan hati. Nah, Bapak Saudara, di pasal-pasal yang sebelumnya, Rasul Paulus itu juga menjelaskan kepada jemaat di Roma betapa Tuhan mengasihi mereka, betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa rencana penembusan dan karya keselamatan Tuhan itu begitu luar biasa. Bagaimana ia sudah memilih kita, bahkan ia sudah merancangkan kehidupan kita dengan sangat indah. Dan di bagian ini, Paulus menasihatkan sebagai jemaat Roma. Paulus menasihatkan kepada jemaat Roma bahwa sebagai seorang sahabat mereka, sebagai seorang saudara seiman mereka, Paulus mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku demi kemurahan Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, dan bahasa Inggrisnya ini lebih mirip dengan bahasa aslinya ya Bapak Ibu. Dikatakan in view of God's mercy. Nah, dari sudut pandang kemurahan Allah, dari sudut pandang belas kasihan Allah, dari sudut pandang anugerah Allah. Nah, Bapak Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus sadar bahwa di dalam melakukan segala sesuatu, bagaimana cara kita memandang sesuatu itu juga mempengaruhi bagaimana cara kita hidup ya. Bagaimana kita melihat apa yang ada di sekitar kita, atau sederhananya, cara pandang kita itu menentukan cara hidup kita. Dan begitu pula dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Kalau kita bisa hidup saat ini, kalau kita masih bisa bertahan, masih bisa berjuang, melalui segala pergumulan, segala badai kehidupan yang menerpa kita. Kalau kita bahkan masih bisa datang ke gereja setiap hari Minggu, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita, bahkan kalau beberapa dari kita masih diberi kesempatan untuk bisa bekerja, bahkan melayani Tuhan di gereja,
Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu semua karena kemurahan, karena belas kasih, karena anugerah Tuhan. Yang kalau dalam bahasa Inggrisnya tadi kata Paulus, infuse of God mercy. Nah, Bapak Saudara, kita harus melihat kehidupan ini dari sudut pandang kemurahan Tuhan. Karena segala sesuatu itu kita yakini berasal dari Tuhan, karena Tuhan, dan juga untuk Tuhan juga. Kenapa kita bisa melayani? Karena semuanya itu adalah kemurahan Tuhan, bukan Bapak Ibu. Nah, terkadang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita juga lupa dengan hal-hal itu. Nah, yang saya amati di dalam kehidupan anak-anak muda saat ini, terkadang mereka lupa terhadap hal itu. Mereka merasa mereka bisa melayani Tuhan karena apa yang mereka bisa lakukan, karena apa yang mereka bisa miliki. Itu karena kekuatan, karena kemampuan mereka. Nah, Bapak Saudara, ketika keadaan baik-baik saja di dalam kehidupan ini, ketika hidup kita aman tentram, hidup kita nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, seringkali kita tuh lupa sama Tuhan dan segala kemurahannya. Nah, kalau kita sebagai orang-orang yang mungkin sudah jadi orang Kristen selama puluhan tahun, belasan tahun, mungkin kita jarang mengalami hal-hal ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam kehidupan anak-anak muda, mereka tuh dapat dengan mudahnya begitu ya, lupa dengan segala kemurahan Tuhan ketika hidupnya baik-baik aja. Ketika pekerjaannya lancar, ketika studinya baik, ketika segala sesuatunya baik, itu mereka dengan gampangnya lupa. Nanti kalau mereka menghadapi masalah lagi, ketika menghadapi pergumulan lagi, baru mereka kembali rajin ke gereja, kembali dekat kepada Tuhan. Nah, ini satu siklus yang sering terjadi dalam kehidupan anak-anak muda Kristen. Nah, Bapak Saudara, kita merasa bahwa semuanya baik-baik saja karena yang punya kontrol, yang take kontrol itu adalah kita. Karena kita yang bisa mengatur dengan baik, karena mungkin kita yang merasa kita bisa bertahan hidup itu karena kekuatan kita. Nah, sebetulnya ini jadi satu hal yang wajar, karena kembali lagi kalau Bapak Ibu lihat, kita saat ini hidup di dalam zaman, di dalam dunia yang sangat-sangat egosentris, di mana kitalah yang menjadi pusatnya. Sebuah dunia, sebuah zaman di mana semuanya tuh tentang aku. Semuanya tentang diriku sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, anak-anak muda atau anak-anak zaman sekarang itu egois-egois, mikirin dirinya sendiri. Itu sebenarnya nggak heran Bapak Ibu, itu wajar banget. Karena mereka saat ini hidup di dalam zaman yang seperti itu. Mereka hidup di dalam zaman yang hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Nggak ada yang jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Nah, di dalam pikiran mereka, itu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak heran juga kalau banyak generasi zaman sekarang itu jadinya egois, narsis. Kalau Bapak Ibu lihat anak-anak muda sekarang dikit-dikit foto, dikit-dikit di-upload di Facebook, di media sosial. Lah itu wajar Bapak Ibu Saudara. Karena mereka berpikir lebih baik dan lebih mudah, lebih enak itu mengikuti keinginan dan ego mereka sendiri. Karena bagi mereka tuh juga jauh lebih bahagia buat diri mereka. Nah, terkadang ada juga dari kita yang mungkin juga merasa seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, karena itulah di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Paulus juga mengatakan kepada jemaat Roma dan juga kepada kita semua di dalam ayat yang kedua dengan mengatakan demikian Bapak Ibu. Roma pasal 12 ayat 2. Saya boleh minta tolong satu orang untuk bantu membacakan Roma 12 ayat 2. Saya Niko. Silakan Bu Rita. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik, terima kasih Bu Rita. Nah, Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita bergereja, di dalam kehidupan kita melayani Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma dan juga kepada kita semua, saya yakini, bahwa kita tidak akan bisa mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, kita tidak akan bisa melayani dengan penuh kerendahan hati, kalau kita belum mengalami pembaharuan akal budi. Dan supaya kita dapat mengalami pembaharuan akal budi tadi, Paulus mengatakan bahwa kita harus bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Atau secara sederhananya, Paulus mengatakan, supaya kita bisa mengalami pembaharuan akal budi, kita harus lebih dulu kenal Tuhan dan mengalami kemurahannya dalam hidup kita. Nah, Bapak Saudara, ketika kita kenal Tuhan, saya ingat kutipan yang sering saya kutip juga Bapak Ibu dari dosen saya, Ibu Rahmiati. Dia selalu mengatakan ketika kita kenal Tuhan, kita tuh jadi kenal diri kita sendiri.
Kita jadi tahu diri kita tuh seperti apa, sikap kita sebagai manusia itu seperti apa. Dan ketika kita kenal Tuhan, kita kenal diri, pada akhirnya kita juga jadi tahu diri. Nah, seringkali kenapa orang-orang tuh bisa begitu egois, begitu sombong, begitu semena-mena? Kemungkinan besar karena mereka nggak kenal siapa diri mereka. Karena mereka belum kenal siapa yang Tuhan mereka sembah. Dan Bapak Ibu, kita akan dapat memahami dan melakukan apa yang Paulus maksudkan dalam ayat yang keempat sampai yang ketujuh yang tadi kita sudah baca, tentang bagaimana melayani Tuhan dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Itu kita dapat melakukan semuanya ketika kita sudah mengenal Tuhan kita dengan benar. Paulus menyatakan bahwa masing-masing dari kita tuh punya panggilan dan porsi pelayanan kita masing-masing. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak melayani Tuhan, dan tidak ada alasan juga bagi kita untuk bersombong dengan apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita miliki, karena kita semua masing-masing punya anugerah dan tanggung jawab yang berbeda-beda yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Paulus mengatakan malahan seharusnya kita tuh harus saling melengkapi, harus saling tolong-menolong satu sama lain sebagai satu tubuh Kristus, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu semua hanya dapat kita lakukan ketika kita punya kerendahan hati yang Bapak Ibu. Kalau kita nggak rendah hati, kalau kita tidak melayani dengan rendah hati, maka itu akan susah untuk kita lakukan. Nah, sederhananya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau merangkumkan gitu ya, ketika kita melayani dengan rendah hati, pada akhirnya kita akan dapat melayani sesuai dengan panggilan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ketika kita bisa melayani sesuai dengan panggilan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dapat bersama-sama melayani dengan saling melengkapi sebagai satu tubuh Kristus. Dan ini dapat untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Nah, Bapak Saudara, pelayanan itu bisa terjadi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, bukan? Kita bisa melayani Tuhan, tapi kita nggak benar-benar mengenal Tuhan kita. Tapi pengenalan yang benar akan Tuhan itu pasti akan menghasilkan sebuah pelayanan yang tulus. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan dapat melayani dengan tulus, kita akan dapat melayani dengan penuh kerendahan Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, bersediakah kita melayani untuk dilupakan? Bersediakah kita melayani Tuhan memang dengan tidak menganggap diri itu kita tidak perlu diingat oleh orang lain? Bersediakah kita melayani ketika mungkin orang tidak terlalu menghargai apa yang kita lakukan, dengan tidak memikirkan jasa kebaikan kita kepada orang lain? Nah, Bapak Saudara, ketika kita mau melayani dengan rendah hati, kita harus siap untuk melakukan semuanya itu. Ketika kita melayani dan tidak ada yang mengingat pelayanan kita, dan ketika kita melayani dan tidak ada yang mau mengapresiasi diri kita, mungkin kita harus siap dengan semuanya itu. Karena kembali lagi, kita melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kita melayani bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan. Tapi kita melayani untuk Tuhan kita. Jadi biarlah Tuhan yang melihat semuanya itu, dan Tuhan yang pada akhirnya nanti akan memberikan rewardnya untuk kita semua. Hal itu memang nggak gampang, bukan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melakukan itu secara terus-menerus gitu ya, itu bukan satu hal yang mudah, saya yakin. Itulah. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, selain kita harus melayani dengan rendah hati, meskipun mungkin di dalam pelayanan kita menghadapi satu hal yang berat, kita mungkin ada satu pergumulan yang tidak begitu mudah untuk kita hadapi. Nah, kita juga dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk melayani dengan kerendahan hati, tapi Tuhan juga memanggil kita untuk boleh melayani dengan sukacita. Di ayat yang ke-8 tadi, firman Tuhan mengatakan, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Nah, siapa yang membagikan segala sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Dan siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, Bapak Saudara, inilah sikap hati yang benar, yang Tuhan juga rindukan di dalam setiap pelayanan kita. Kita melayani Tuhan dengan hati yang sukacita, kita melayani Tuhan dengan hati yang ikhlas, bukan dengan banyak gerutu, bukan banyak omelan di dalam hati kita, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam bagian ini kita melihat bahwa
Paulus tuh bukan membicarakan tentang apa, melainkan tentang bagaimana. Firman Tuhan tidak berbicara tentang pelayanan apa saja yang bisa atau sudah kita lakukan, melainkan tentang bagaimana sikap hati kita, bagaimana attitude kita di dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah di ayat yang ke-8 ini, Paulus mengatakan, siapa yang memberi, lakukanlah dengan sukacita. Siapa yang berdoa, berdoalah dengan tekun. Dan siapa yang membantu orang lain, itu lakukanlah dengan sukacita. Dan bagian itu yang seharusnya juga kita perlu perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya ingat satu khotbah, seorang pengkhotbah namanya Evangelis Zulmanik, dia pernah mengatakan dalam khotbahnya demikian. Perintah itu hanya akan memberi sukacita kalau kita kenal sang pemberi perintah. Kalau kita nggak kenal dengan sang pemberi perintah itu, maka susah sekali kita akan dapat melakukan perintahnya dengan sukacita. Kalau kita belum benar-benar kenal Tuhan yang memberikan kita perintah, maka jangan heran kalau di dalam kita melakukan perintah Tuhan itu, kita melakukannya dengan bersungut-sungut, kita melakukannya dengan penuh gerutu. Mungkin karena kita nggak tahu apa yang dimaksudkan, apa yang dirindukan Tuhan kita ketika Ia memberikan perintah itu kepada kita. Apa yang sebenarnya menjadi kerinduan hati dari sang pemberi perintah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang melayani dengan sukacita, saya juga teringat satu bagian firman Tuhan, yaitu cerita tentang Maria dan Marta. Kalau kita ingat di dalam cerita Maria dan Marta, pada waktu itu Marta sibuk melayani Tuhan. Dua-duanya sama-sama melayani Tuhan, bukan Bapak Ibu. Tapi pada waktu itu Marta sibuk melayani Tuhan dengan masak dan melakukan berbagai hal yang ia bisa. Harapannya dia ingin memperlakukan Tuhan Yesus sebagai tamu yang harus dihargai yang datang ke rumahnya. Dia sibuk di belakang rumah mempersiapkan segala sesuatu, berharap Tuhan Yesus bisa menikmati kunjungannya di rumah mereka, bisa nyaman di rumah mereka. Sedangkan Maria, saudaranya, hanya duduk diam di samping Tuhan, berbincang-bincang dengan hangat bersama dengan Tuhan, menikmati momen itu bersama dengan Tuhan. Ternyata yang Tuhan Yesus apresiasi adalah sikap dari Maria, Bapak, bukan Marta. Kalau kita lihat mungkin ya, yang kelihatan lebih kerja keras pelayanannya itu pelayanan Marta, bukan? Dia melakukan segala sesuatu dengan begitu rupa, berharap dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Ternyata yang Tuhan apresiasi itu malah apa yang dilakukan oleh Maria, saudaranya, bukan apa yang dilakukan oleh Marta. Nah, Bapak Saudara, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, kita harus berhati-hati dan melihat apa motivasi hati kita untuk melakukan hal itu. Apakah kita di dalam melayani Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu, benar-benar kita melakukannya dengan sukacita untuk Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Yang dilakukan oleh Maria mungkin kelihatannya cuma santai-santai ya Bapak Ibu, ya diem, cuma ngobrol sama Tuhan, duduk di samping kaki Yesus gitu. Tapi kita bisa melihat kenapa Tuhan Yesus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Maria. Karena pada waktu itu, ketika Marta sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan apa yang ia lakukan, Maria di sisi yang lain, dia menikmati kehadiran Tuhan. Maria enjoying God's presence. Ini satu hal yang terkadang sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, itu kita lupakan, Bapak Saudara. Kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita terlalu sibuk dengan apa yang kita lakukan. Kita pikir, oh ini kan aku melayani Tuhan. Ini aku melakukan semuanya untuk Tuhan loh. Masa itu salah? Masa itu nggak baik? Sebenarnya nggak ada yang salah dengan hal itu, Bapak Saudara. Tapi kita harus hati-hati dengan hati kita. Hati kita nih gampang sekali membohongi diri kita. Kalau ternyata ketika kita melakukan semuanya itu, kalau ternyata motivasi di balik semua hal yang kita lakukan itu, kita nggak melakukannya dengan sukacita untuk Tuhan. Ada suatu gerutu di dalam hati kita, kita melakukannya dengan bersungut-sungut. Pada akhirnya kita ngomel kepada Tuhan, Tuhan kok pelayananku banyak sih, ini itu. Ketika kita melayani Tuhan dengan hati yang seperti itu, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan selama ini kita jadi seperti Marta. Dan ini sangat sekali mudah terjadi. Dan ketika hal ini terjadi, kita seringkali juga nggak sadar Bapak Ibu Saudara. Saya pun sering mengalami hal itu. Kita lupa untuk sekedar duduk diam di samping Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan itu.
Karena itulah Bapak Saudara, melayani Tuhan dengan sukacita itu jadi satu hal yang penting juga. Jangan sampai selama ini hidup kita disibukkan dengan berbagai kegiatan gereja, hidup kita disibukkan dengan berbagai kegiatan yang kelihatannya rohani, kelihatannya spiritual, tapi ternyata kita tidak menikmati hal-hal itu. Ternyata kita tidak melakukannya dengan sukacita. Saya sangat suka dengan perkataan seorang hamba Tuhan, namanya John Piper, Bapak Saudara. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu paling dimuliakan di dalam diri kita ketika kita juga merasa paling sukacita, ketika kita paling menikmati diri Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, menikmati relasi kita dengan Tuhan, menikmati perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, itu adalah momen di mana Tuhan paling dimuliakan di dalam kehidupan kita. Matius 20 ayat 28 mengatakan bahwa sama seperti anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan kita datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani semua orang, kita ciptaannya, Bapak Saudara. Jadi sebenarnya ketika kita melayani itu, pelayanan kita tuh bukan berbicara tentang siapa sih diri kita, melainkan berbicara tentang siapa Tuhan yang kita layani. Ketika kita melayani Tuhan, apa yang kita lakukan tidak berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan, apa yang mampu kita lakukan, bukan tentang hal itu, Bapak Saudara. Melainkan tentang siapa sih Tuhan yang kita layani selama ini. Karena itu, bagaimana sikap hati kita di dalam melayani Tuhan, bagaimana attitude kita di dalam melayani Tuhan, itu juga jadi satu hal yang sangat penting. Karena pada akhirnya kalau kita melayani Tuhan dengan tidak hati yang sukacita, kalau kita tidak melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati, pada akhirnya pelayanan itu tidak jadi satu hal yang bisa menjadi berkat, bukan? Baik untuk kita, termasuk juga untuk orang lain, Bapak Ibu. Matius 20 ayat 26-27 mengatakan demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Lalu Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 juga mengatakan kepada kita, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Saudara, beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Hari Raya Pentakosta. Kita merayakan bagaimana Roh Kudus turun ke dalam dunia ini dan juga berdiam di dalam hati kita setiap orang percaya. Dan setelah Hari Raya Pentakosta itu, firman Tuhan mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44 sampai 47. Firman Tuhan mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Dan semua orang yang telah menjadi percaya pada waktu itu tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang dengan keperluan masing-masing, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Saudara, ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya melihat bahwa bagaimana cara hidup jemaat mula-mula pada waktu itu. Ini adalah cara hidup yang seharusnya kita juga lakukan, bukan? Kalau kita melihat di dalam 3 ayat ini, inilah bukti dari bagaimana kita seharusnya sebagai jemaat Tuhan itu melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Melayani dengan penuh kerendahan hati, melayani dengan penuh sukacita juga. Hidup mereka pada waktu itu mungkin jauh lebih susah daripada kehidupan orang-orang Kristen di zaman ini. Tapi mereka bisa melakukannya dengan sukacita, terlepas dari apapun yang mereka alami pada waktu itu. Nah, Bapak Saudara, ketika kita merayakan Hari Raya Pentakosta kemarin, kiranya apa yang menjadi spirit, menjadi semangat di dalam jemaat mula-mula pada waktu itu, juga boleh terus kita bawa, boleh terus kita lakukan di dalam kehidupan kita bergereja pada saat ini juga. Saya bersyukur bahwa dalam gereja kita, GKMI Pengharapan, kita bisa melihat bahwa di dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam setiap program-program maupun kegiatan yang kita lakukan, kita juga selalu berusaha melakukan nilai-nilai itu tadi, Bapak Ibu. Nah,
Kiranya kita juga bisa membawa nilai-nilai itu tadi. Bagaimana sikap hati kita yang benar dalam melayani Tuhan, di dalam bergereja, itu juga boleh kita ajarkan kepada orang-orang yang mungkin belum mengerti, mungkin belum tahu, mungkin belum paham dengan hal itu. Yang paling mudah dengan cara mengajarkannya kepada generasi muda yang ada di gereja kita. Karena seringkali generasi-generasi muda belum benar-benar paham akan itu. Kiranya kita sebagai orang-orang Kristen, para pengikut Tuhan yang sudah lebih tahu, sudah lebih memahami akan hal ini, marilah kita mengajarkan itu kepada mereka semua. Marilah kita punya sikap hati yang benar di dalam melayani Tuhan. Saya mau mengajukan satu pertanyaan terakhir buat kita semua. Pertanyaannya buat kita semua, apakah kita sudah siap untuk melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar di dalam melayaninya? Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Kami bersyukur untuk gereja kami. Kami bersyukur untuk komunitas ini. Kami bersyukur untuk keluarga GKMI Pengharapan. Bapak, tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para pengikut-Mu, untuk boleh terus menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang boleh terus hidup, bergereja, melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar dalam melayani kepada Tuhan. Dan kalau sampai saat ini kami sudah melakukan semuanya itu dengan baik, kami bersyukur Tuhan. Dan ajarkanlah kami terus untuk boleh menyalurkannya, untuk boleh terus punya kerinduan mengajarkannya kepada orang-orang lain juga yang mungkin sampai saat ini mereka masih belum mengerti. Mereka masih mungkin salah memahami dan bagaimana sikap hati yang benar di dalam melayani kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau juga yang boleh terus memimpin, bimbing kami dalam setiap perjalanan kehidupan, setiap kegiatan yang kami lakukan dalam hari lepas hari kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Ruth. Saudara, terima kasih untuk Saudara Niko yang telah menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita boleh belajar bagaimana melayani Tuhan dengan benar, yaitu dengan kerendahan hati, dengan sukacita. Hanya karena kemurahan Tuhan saja kita bisa melayani Tuhan dengan segenap hati kita, bukan karena kekuatan kita. Inilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, kemarin saya sudah bagikan pokok-pokok doa. Mohon maaf ya untuk yang belum dapat, bisa melihat dari salah satu yang ada di slide ini. Saya mengikuti diaken Liana membagikan pokok doa untuk 2 orang. Karena yang ikut semakin banyak, puji Tuhan, dan pokok doanya kurang. Jadi kalau begini, misalnya untuk 2 orang ini bisa mendoakan 2 pokok doa yang saya bagikan. Seandainya ada 3 orang itu juga mendoakan pokok doa yang telah saya bagikan. Ya. Begitu. Seringkali kita tidak mengerti mengapa banyak perkara yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang pasti kita ingat bahwa kita mempunyai Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kita. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Allah peduli, Allah mengerti.
perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Aku ngerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Mari kita berdoa. Nanti doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta ISS. Pagi hari ini kami menyerahkan untuk seluruh jemaat pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, semuanya memuliakan nama Tuhan dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa.
Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.